Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Top Garden, yaitu channel yang penuh dengan ide kreatif, inovatif, dan edukatif. Oke teman-teman, salam penghijauan, salam pengangguran. Jangan lupa, apakah Anda sudah merawat tanaman atau menanam tanaman hari ini? Kalau Anda sudah merawat dan menanam tanaman hari ini, berarti Anda ikut menyelamatkan bumi. Tapi sebaliknya, apabila hari ini Anda merusak, bahkan tidak menanam, tidak merawat, bahkan merusak, berarti Anda ikut andil dalam mempercepat kerusakan bumi. Salam penghijauan. Oke teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Sebelum kita lakukan topik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah sekitar 2 bulanan ya teman-teman, saya tidak mengupload mengenai anggur yang saya punya ya teman-teman ya. Karena dalam 2 bulan atau 3 bulan ini saya ada ketidakpuasan di dalam menanam anggur di dalam pot, terutama beberapa ada suka tanaman anggur kita busuk ya teman-teman. Jadi saya masih belum puas dengan apa yang saya lakukan sebelumnya ya teman-teman ya, terutama untuk tambulan pot anggur teman-teman ya. Karena setelah saya nilai bahwa tanam anggur itu adalah kalau kita ingin berhasil, memang ada beberapa 2 faktor yang sangat menentukan. Pertama adalah jenis anggur yang kita tanam. Jadi kalau di tampulan pot, usahakan teman-teman nanam anggur yang genjah ya teman-teman ya. Jadi nanti berbuah, jangan sampai Anda kecewa karena di dalam pot. Kemudian kedua adalah jadi jenis anggur yang Anda tanam ya, harus genjah, misalnya Trans, Hospi, kemudian Ninel ya, yang genjah ya, Jupiter, itu yang prioritas ya untuk yang terutama di dalam pot ya teman. Kemudian di samping itu yang sangat menentukan juga adalah faktor matahari. Sinar matahari adalah sangat menentukan sekali. Jadi keberhasilan itu juga dari faktor eksternal, yaitu faktor sinar matahari. Semakin banyak kena sinar matahari, semakin bagus, semakin hasilnya akan memuaskan. Kedua, yang eksternal adalah jenis tadi 1, 2, kemudian sinar matahari. Kemudian ketiga adalah problem yang di tambulan pot adalah berapa nutrisi itu kan terbatas teman-teman. Apalagi kita ini di tempat saya ini sekitar kena tembok ya teman-teman. Jadi mataharinya ini paling sekitar sehari itu 4 sampai 5 jam. Jadi ini adalah suatu tantangan bagi saya untuk bagaimana menghasilkan tanaman anggur tambulan pot yang seoptimal mungkin. Walaupun itu tentunya tidak akan optimal dibandingkan dengan yang kena sinar matahari dari pagi sampai sore. Itu jelas sudah. Karena kita logikanya bahwa kalau kita masak nasi misalnya dengan waktu 5 jam misalnya, kemudian kita masak dengan waktu yang 10 jam, otomatis hasilnya akan lebih banyak yang 10 jam. Sama juga dengan tanaman anggur teman-teman, semakin banyak kena sinar matahari, berarti dari pagi sampai sore, berarti berapa jam dibandingkan dengan kita yang misalnya yang saya ini sekitar paling jam 9 atau jam 9 baru dapat, kemudian selesai jam 2 sudah kita nggak dapat matahari teman-teman ya, karena ada tembok ya, kita di perkotaan. Jadi hasilnya tentu tidak seoptimal. Jadi ini adalah tantangan, dan ini adalah yang membuat saya penasaran teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan tanaman yang anggur saya yang kurang matahari teman-teman ya. Kita lihat. Ini tanam saya ini kurang matahari, tapi tetap tanam saya berbuah ya teman-teman. Nih, lihat. Ya. Ada ini. Jadi yang kemarin saya upload itu sekarang berbuah lagi. Ini juga. Ini genjah teman-teman ya, ada 2 ya. Sama. Tuh ya. Ini udah besar ya, cukup besar ya, kan. Jadi jangan khawatir teman-teman. Cuma mayam ya. Ini kena sinar matahari cuma sekitar 5 jaman sehari teman-teman. Jadi, ini lihat contoh tanaman saya yang satu yang kekurangan sinar matahari teman-teman, lihat. Ya. Ini adalah saya beli dari Naila ya teman-teman, Naila Garden. Seperti ini. Jadi tanaman anggur yang kekurangan matahari seperti ini. Jadi tinggi dan kurus seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kekurangan matahari
Ini kalau misalnya kena mataharinya dari pagi sampai sore, mungkin 2 kali lipat besarnya lebih ini teman-teman ya. Ini lihat kurus. Bukan karena pupuknya, tapi matahari yang kurang. Jadi namanya kalau di hidroponik itu namanya apa? Kebening apa? Tekutilang. Kurus tinggi. Ya, kurus tinggi itu biasanya. Ini kurus tinggi teman-teman ya. Kena matahari di sini baru. Oke, jadi ini. Nah, memang keadaan saya seperti ini, jadi ya memalumin lah teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang jadi problem untuk yang di sini adalah saat bagaimana menjaga kelembapan pot saya teman-teman. Ya. Oke, ya. Jadi bagaimana ini penyiramannya? Karena ini saya dapat matahari sekitar 5 jaman sehari. Tetapi bagaimana penyiramannya? Banyak teman-teman yang menyiram yang sekarang saya memperkenalkan yang sudah saya evaluasi teman-teman, saya membuat seperti ini teman-teman ya. Kita lihat saya teknik terbaru teman-teman ya. Biasanya kalau tanaman anggur tanpa pot biasanya ini nggak pakai ini teman-teman ya. Jadi biar kalau kita siram langsung atus ya, langsung kering ya teman-teman. Nah ini kalau yang kalau dari lingkungan kena sinar matahari dari pagi sampai sore ini tidak masalah teman-teman, jadi langsung kering. Tetapi ini karena saya dapat mataharinya sekitar 5 jaman sehari. Nah, saya membuat penelitian bahwa satu pakai ini teman-teman ya. Jadi ada tampiasnya air ya teman-teman. Oke, jadi ya. Dan ini yang penting pertama medianya ya teman-teman, yang kalau seperti ini adalah cuma 3 teman-teman, yaitu pertama adalah sekam bakar, sekam mentah, sama kotoran kambing. Itu sama ya, ini terlihat kering teman-teman, lihat ini kotoran kambing, ini kering teman ya. Nah oke, jadi dalam yang saya sistem ini, nah saya namakan adalah sistem penyiraman anggur tampulang anggur secara difusi dan absorpsi teman-teman ya. Jadi difusi adalah sistem dari ini ada air, tekanan air, ini akan nyiram ke serap ke atas. Jadi kalau seperti ini teman-teman, saya tidak menyiram dari atas, ya. Saya ingat saya tidak menyiram di sininya. Jadi saya menyiram cuma di sini teman-teman. Lihat, ini ada airnya, ya. Ya. Jadi ini adalah air untuk persediaan nutrisi di. Jadi karena ini sistem difusi, jadi tekanan air yang di sini akan terserap ke atas teman-teman. Jadi kelembapan daripada media tanam di pot ini cukup ya teman-teman ya. Nih seperti ini, kenapa kok tidak habis teman-teman? Kita lihat karena ini apa? Lihat, ini adalah baru daunnya belum banyak. Jadi proses reabsorpsi penyerapan dari tanaman ini kecil karena fotosintesnya sekecil sedikit. Ya, teman-teman lihat, baru berapa daun. Jadi proses penyerapan daripada nutrisi lambat ya. Jadi fotosintesnya kecil, akhirnya dia akan menyerapnya juga sesuai kebutuhan. Nah, oke. Tapi di sebaliknya teman kita lihat ya, ini satu seperti ini. Kita lihat yang satunya teman-teman. Nih, lihat. Ya. Lihat teman-teman, ini saya siram. Tapi ini kering ya. Ini karena apa? Ini kemarin sama, saya siramkan dengan sebelah ini. Cuma dia langsung keserap teman-teman. Ya, langsung cepat habis ya. Dia akan diabsorpsi, diserap di pot ini, sehingga lihat teman-teman, dia subur ya teman, daunnya banyak ya. Nah ini adalah proses fotosintesisnya adalah sempurna ya, sehingga penyerapan nutrisi yang ada air di tempat penampungan itu langsung keserap teman-teman ya. Ya, keserap. Jadi kebutuhan ini tercapai. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ya, saya contoh lagi.